Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Kita sudah memasuki hari Ramadan yang ke-16. Sudah lebih dari separuh Ramadan kita lalui. Semoga kita terus sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini secara baik dan benar. Baik itu dari mulai puasanya, dari mulai baca Quran sampai kepada infak sedekah kita. Pada bulan Ramadan ini yang perlu kita perhatikan adalah perlunya kita introspeksi diri. Dalam bahasa hadis disebut muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung diri, mengintrospeksi. Kalau ada kesalahan yang lebih banyak, perlulah kita bertobat. Kalau dia baik lebih banyak, ya terus kita tingkatkan. Jadi muhasabah itu perlu kita lakukan setiap saat. Nah, dalam kehidupan manusia pasti dia melalui berbagai ragam dinamika. Maka muhasabah ini dalam kesempatan ini ada 3 yang perlu kita perhatikan. Pertama berkenaan tentang waktu, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang dosa. Yang pertama tentang waktu, sebaik mungkin, semaksimal mungkin kita mestinya memanfaatkan waktu kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah telah bersumpah kepada 5 waktu. Dari mulai wal asri, demi waktu sore, demi waktu petang, wal laili, demi waktu malam, wal fajri, demi waktu subuh, wad duha, demi waktu duha, wan nahari, demi waktu siang. Jadi 5 waktu ini all day, sepanjang hari itu Allah bersumpah. Maknanya kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya, maka makhluknya itu pasti sangat-sangat penting. Dalam ayat lain Allah bersumpah wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan demi buah zaitun. Itu yang memanfaatkan buah tin dan buah zaitun bukan orang Islam, malah di luar Islam. Zaitun itu adalah buah yang sangat baik untuk kesehatan kita. Pada zaman Rasul untuk penerangan. Pada zaman sekarang di Eropa disebut dengan oil life, yaitu minyak kehidupan, dan orang-orang Eropa menelitinya secara serius sehingga mereka memanfaatkan secara maksimal. Dan kita orang Islam mestinya memperhatikan secara serius karena Allah bersumpah terhadap 2 buah ini, buah tin dan zaitun. Kalau kita mau sehat, pastilah buah ini harus kita perhatikan. Setidaknya kalau kita tidak bisa langsung memakan buahnya, ya kita meminum minyaknya yang sudah diproduksi. Ada tingkat premium, ada tingkat bisnis, ada tingkat ekonomi, itu memang minyaknya beragam. Semakin ya baik, tentu semakin tinggi. Al-Quran selalu memberikan suatu format dalam aktivitas kita agar kita berbuat ahsanu amala, berbuatlah yang terbaik. Ini dia nih, camilan favorit banyak orang saat sedang bersantai, keripik. Wajar saja sih, selain rasanya enak dan suara kriuknya bikin nagih. Kandungan garam dalam keripik ternyata bisa memicu hormon dopamin. Itu loh hormon yang mengendalikan perasaan bahagia di otak kita. Dijamin bikin waktu bersantai terasa makin menyenangkan deh. Tapi meski begitu, jangan asal pilih keripik ya. Pastikan memilih keripik yang kaya nutrisi. Hai Sobat Jackers, ini dia bestseller Jackers Chips, banana balut coklat. Berbahan dasar buah pisang pilihan yang dijadikan keripik, kemudian dibaluri oleh coklat yang tebal dan lumer. Ayo, siapa nih yang giler?
bisa kita melakukan berbuat yang terbaik kalau kita mampu melaksanakan waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Allah di dalam Quran surah Al-Hasr surat ke-59 ayat 18 menyatakan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini terdapat dalam surat Al-Hasr surat yang ke-59 ayat 18. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang kamu lakukan pada hari esok. Itu artinya kita harus dalam waktu ini tentang planning, perencanaan. Sehingga manajemen modern itu ngambilnya dari inspirasi Al-Quran. Maka munculnya 5 principle of management modern. Ada 5 prinsip dalam manajemen modern. Pertama ada planning, organizing, executing, controlling, and evaluating. Ada perencanaan, ada skala prioritas, ada pelaksanaan, ada pengawasan, dan ada evaluasi. Ini kan berasal dari Al-Quran. Makanya agar kita bisa memanage waktu sebaik mungkin sehingga kita berdaya guna dan tepat guna dalam memanfaatkan waktu. Tidak boleh sia-sia. Salah satu orang mukmin yang tidak baik itu adalah menyia-nyiakan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu introspeksi tentang ibadah. Ibadah kita apakah sudah baik dan benar? Kalau sudah baik dan benar itu cukup bagus. Karena apa? Karena berkali-kali kita katakan bahwa ibadah itu parameternya harus standarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Muhammadiyah pun membuat satu moto yang paling dikenal bahwa manhaj tarjih itu adalah rujuk ila Al-Quran wa sunnah al-maqbula. Rujukannya kepada Al-Quran dan sunnah yang diterima, yang berkualitas sahih dan hasan. Jadi segala ibadah kita haruslah sesuai Al-Quran dan sunnah. Yang hadisnya selalu diulang-ulang, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, rawahu Muslim. Barang siapa beramal atau beribadah tidak sesuai dengan panduan kami atau apa yang kami perintahkan, maka amal ibadah itu tertolak. Jadi semaksimal mungkin kita ibadahnya harus yang terbaik, ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk surat yang ke-67 ayat 2 Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang terbaik, yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Agung. Jadi dalam kita meraih satu amal yang baik, ada melakukan kesalahan, maka Allah Maha Pengampun. Kalau kita selesai atau bagus dalam melaksanakan ahsanu amala, maka kita akan diberi apresiasi yang melebihi dari apa yang hambanya kerjakan. Itulah apresiasi Allah terhadap orang yang beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga adalah kita perlulah introspeksi tentang dosa. Karena Rasul menyatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, rawahu Ibnu Majah. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang bertaubat. Nah, dengan demikian pada bulan Ramadan ini, sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, kita perlulah perhatikan bahwa kita pasti melakukan dosa dan kesalahan. Cara terbaik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah bertaubat. Sebab dengan taubat inilah kita akan diberikan satu apresiasi. Dalam satu hadis Rasul bahwa Allah sangat-sangat senang kepada orang yang taubat, bagaikan gambarannya orang yang kehilangan harta lalu tiba-tiba datang lagi hartanya. Itulah satu gambaran Allah sangat senang kepada orang yang bertobat. Dan tobat ini juga satu-satunya yang sangat-sangat dibenci oleh iblis dan setan. Sebab semua usahanya, semua rontok, semua hancur gara-gara orang bertobat. Sebab orang yang bertobat
pastilah ia akan diberikan ampunan dosa oleh Allah kalau tobatnya betul-betul tobatan nasuha, tobat yang sesuai dengan kriteria Allah dan Rasulnya. Padahal iblis dan setan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggelincirkan orang-orang beriman agar melakukan kemaksiatan. Tapi tiba-tiba dia tobat, ya udah hancur, habislah usaha iblis dan setan. Makanya iblis dan setan itu sangat benci kepada orang yang bertobat. Di dalam Quran ada satu keyword kata kunci, orang yang tobatlah yang meraih kesuksesan. Sehingga dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 di ujung ayat 31, Allah berfirman, wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobatlah kepada Allah wahai sekalian orang beriman supaya kamu sukses, supaya kamu beruntung. Nah, pertanyaannya, kenapa kita belum sukses? Kenapa kita belum beruntung? Karena kita belum tobat. Cobalah tobat ini kita terus sosialisasikan, baik di tingkat negara, orang-orang yang memangku jabatan di tingkat negara sampai kepada masyarakat. Kalau ini kita semua ada tobat, kita akan sukses. Di tingkat negara kita akan sukses, damai, sejahtera, bahagia. Di tingkat yang paling kecil, miniatur negara itu ya keluarga. Kalau keluarga sudah tobat semuanya kembali ke jalan yang benar. Tobat itu kan artinya rujuk ilallah, rujuk ilal haq, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan benar, maka kita akan sukses, kita akan meraih kesuksesan tidak saja di dunia, bahkan di alam akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.